Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menjalankan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh dalam rangka beribadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka menuntut ilmu menjadi saksi kelak di hadapan Allah, dan juga semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ada dua kewajiban atau dua amanah. Ya, ada kewajiban dan ada amanah yang wajib dipikul dan dilaksanakan oleh penuntut ilmu, yaitu at-tahammul, kewajiban terus untuk menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kewajiban al-ada, berusaha bagaimana menyampaikan ilmu dengan apa yang sudah kita ketahui. Ini adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat nanti. Kita menuntut ilmu agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menuntut ilmu agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hati-hati kita bertambah baik dan bersih. Sebagaimana di awal-awal dakwah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka, dan bajumu, fatahhir, bersihkan. Para ulama mufassir menjelaskan ada 4 makna dari kalimat wasiyabaka fatahhir. Bajumu kamu bersihkan. Surah Al-Mudaththir ayat 4. Kata para mufassir, yang pertama makna dari ayat ini, bersihkan jiwa dari segala macam perbuatan syirik. Yang kedua, bersihkan amalmu dari kotoran. Kotoran amal ya seperti riya, sum'ah, ujub. Yang ketiga, bersihkan akhlakmu. Yang keempat, bersihkan bajumu. Itulah 4 penafsiran dari wasiyabaka fatahhir. Maka orang yang membersihkan hati adalah yang paling bahagia di muka bumi ini. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya dengan berbuat dosa dan maksiat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka menyambut datangnya bulan Ramadan yang sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah sekarang kita memasuki tanggal 15 Sya'ban. Maka hendaknya kita menyambut Ramadan dengan persiapan-persiapan. Kita khawatir apabila kita tiba waktu kewajiban diperintahkan, namun kita tidak ada persiapan, kita khawatir ya, ibadah yang kita kerjakan itu ibadah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibenci? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-83, fa irja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'ud awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Fa irja'akallah, maka jika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan engkau ila ta'ifatin minhum, kepada suatu golongan dari mereka, fasta'dzanuka, lantas mereka minta izin kepadamu, lil khuruji, untuk ikut berperang, faqul lan takhruju ma'iya abada, katakan kepada mereka, kalian tidak perlu keluar bersama kami selamanya. Walang tuqatilu ma'iya aduwa, kalian tidak perlu memerangi musuh bersama kami. Innakum raditum bil qu'ud awwala marrah, sebab kalian sejak awal itu sudah lebih memilih duduk-duduk di rumah saja, tidak melakukan persiapan-persiapan ketika sudah ada ya, pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faq'udu ma'al khalifin, duduklah kalian bersama orang-orang yang tertinggal itu. Sehingga kata Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, ada 2 perkara yang wajib kita waspadai. Di antaranya at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu,
Kewajiban itu ketika telah datang, tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya, maka ketidaksiapan kita itu merupakan salah satu bentuk tahawun, bentuk meremehkan, bentuk menyepelekan perintah tersebut. Akibatnya Allah akan datangkan dalam diri kita kelemahan-kelemahan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan terhalang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dampak negatif, dampak yang sangat-sangat buruk bagi mereka yang tidak melakukan persiapan ketika sebuah perintah sudah dilaksanakan. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan tentang mereka dalam surah At-Taubah ayat 46 sebelumnya, walau aradul khuruja, seandainya mereka memang ingin keluar berjihad bersamamu ya Muhammad, la a'addu lahu uddah, pasti mereka akan melakukan persiapan-persiapan. Walakin karihallahu imbi'atsahum, tetapi Allah tidak menyukai, Allah membenci keberangkatan mereka. Fasabbatahum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melemahkan keinginan mereka. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, katakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tertinggal itu. Maka kaum muslimin harus ada persiapan. Ramadan sudah hampir tiba. Ada sedikit waktu bagi kita untuk persiapan-persiapan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang ketika tiba kewajiban, betul dia menjalankan kewajiban, namun Allah tidak jadikan dia bersemangat di dalamnya, tapi menjalankan kewajiban karena merasa terpaksa sehingga terbebani. Beda antara orang yang menjalankan puasa dengan penuh kecintaan, penuh keikhlasan, penuh pengharapan, penuh rasa takut jangan sampai nggak diterima puasanya. Dia akan lebih semangat, lebih serius menjaga puasanya. Dia akan lebih berhati-hati jangan sampai ibadah puasa yang dikerjakan dengan penuh susah payah itu, apalagi sekarang ya, kondisi cuaca itu kalau siang gerah, sumuk ya, panas ya, kayak di open gitu kan ya, karena Masya Allah itu kita rasakan semuanya itu. Kalau dia tidak menjalankan dengan persiapan sebelumnya jauh-jauh hari, berat itu. Mungkin sebagaimana kita saksikan umumnya kaum muslimin di negara kita itu di awal perlombaan Ramadan itu full masjid-masjid, musola-musola. Lihat makin hari makin maju softnya, mulai protol karena nggak ada persiapan. Ya. Kemudian mereka menjalankan puasa hanya sekedarnya saja, puasa awam, puasa orang umumnya. Pokoknya nggak makan, nggak minum, selesai. Urusan mata melihat yang haram tetap jalan, telinga mendengar yang haram tetap jalan. Ya. Akhirnya apa? Mereka itu banyak yang tidak mendapatkan fungsi tujuan puasa yang paling utama, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Maka kaum muslimin jangan heran selepas Ramadan ketika takbiran sudah dikumandangkan, mereka kembali seakan-akan bebas dari belenggu, kembali bermaksiat. Yang tadinya biasa mendem, balik mendem meneh. Yang sebelumnya itu pacaran, gendaan meneh. Ya kenapa? Itu tadi. Coba ketika dia itu sejak awal serius, seperti para sahabat, para tabi'in, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, kanu yad'una Allah sitata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. 6 bulan mereka sudah berdoa meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Ini menunjukkan apa?
Mereka rindu dengan Ramadan. Mereka itu ya betul-betul menantikan kedatangannya. Masya Allah. Kenapa? Karena dengan bertemunya bulan Ramadan ada kesempatan untuk meraup banyak pahala. Dengan ketemu Ramadan ada kesempatan diampuni dosa-dosa. Ya, Masya Allah. Ini kesempatan emas. Kesempatan emas. Maka kaum muslimin tentunya tidak hanya cukup dengan berdoa, namun mereka melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Buktinya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan, ya, Syahrul Rajab syahrul lizar'i. Bulan Rajab bulan menanam. Wa Sya'ban syahrun as-saqyu lizar'i. Bulan Sya'ban bulan menyirami tanaman. Wa Ramadan syahrul hasadi zar'i. Bulan untuk memanen. Ini menandakan apa? Minimal 3 bulan mereka sudah persiapan. 2 bulan, 3 bulan sudah persiapan. Nah, ini tinggal 14 atau 15 hari lagi. Monggo silahkan yang belum persiapan segera persiapan, seperti membiasakan berpuasa Sya'ban misalnya, puasa sunnah ya. Kemudian yang masih punya tanggungan hutang Ramadan segera dilunasi ya. Biasakanlah mulai sekarang dengan berbagai amal solih ya. Yang jarang tahajud ya coba digiatkan lagi tahajudnya. Nanti tarawih ben gak kaget itu kan. Kalau nggak persiapan tarawih kaget moro-moro. Loh, ya, swambat. Akhirnya ya futur. Nah, kalau sudah sambat, rekoso akhirnya apa? Males ya. Sapisan wis kadang begitu. Naudzubillah. Maka bagaimana cara kita menyambut Ramadan? Tentunya yang pertama dan utama menyambut bulan ini dengan ya ilmu. Menyambut Ramadan dengan ilmu. Silahkan dibuka kembali fikih puasanya ya, pelajari kembali pembatal-pembatal puasa, sunnah-sunnah puasa itu dipelajari kembali ya. Kemudian menyambut Ramadan ini dengan ya taubat dan istighfar kepada Allah. Kenapa? Mesti dengan taubat. Karena taubat itu, istighfar itu bisa membersihkan dosa. Dan dosa itu sebagaimana kita pahami itu membebani. Dosa itu menjadi penghalang seseorang melakukan amal ketaatan. Maka ketika kita merasakan malas melakukan amal ketaatan, segera introspeksi diri. Jangan-jangan saya banyak dosanya, saya telah melakukan maksiat dan sebagainya. Itu perlu untuk kita lakukan kaum muslimin. Jadi ya, agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan di bulan Ramadan, ya, maka kita supaya melakukan persiapan-persiapan. Masya Allah. Qad ja'akum Ramadan, kata Nabi. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan puasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka. Ya. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang tercegah mendapatkan kebaikannya, maka dia akan tercegah. Masya Allah. Jadi bertobatlah kepada Allah. Ini hukumnya wajib, supaya nanti ketika tiba musim ketaatan, Allah mudahkan kita beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar, yang nasuh, taubat yang murni. Yang kedua, sibukkan dengan baca Al-Quran. Sebab syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, kalau kita nggak biasakan diri dengan membaca Al-Quran, jangan kaget kalau nanti pas darus
atau deres nggak hatam-hatam. Sak juz saya saulan nggak hatam. Karena nggak terbiasa. Ya. Kenapa Imam Syafi'i bisa mudah menghatamkan Quran? Ali bin Abi Thalib juga sama, Utsman juga sama, para sahabat juga sama. Semuanya itu mudah menghatamkan Quran. Ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari hatam, 3 hari hatam, ada yang sehari hatam, karena sudah terbiasa. Nah, sudah terbiasa. Maka sibukkan diri membaca Al-Quran. Masih ada waktu. Ya. Mungkin kalau di bulan-bulan normal, ya minimal kita membaca 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Maka untuk bulan Sya'ban minimal 2 juz atau ya 3 juz supaya nanti Ramadan mampu 4 sampai 5 juz. Misalnya begitu ya. Nah, jadi itu peningkatannya. Terus di-upgrade ya. Mengingat ya Quran itu luar biasa. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat pada orang yang membacanya kelak pada hari kiamat. Yang ketiga, biasakan memperbanyak sedekah sejak dini. Ya, kalau di hari-hari biasa kita sudah rutin sedekah, maka Ramadan harus lebih semangat lagi sedekahnya, ditingkatkan sedekahnya. Ya, kalau hari-hari normal saja kita bersedekah karena mengingat Nabi bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilan. Setiap hari 2 malaikat turun. Dia berkata, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak hari ini. Wa yaqulul akhar, berkata yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah orang yang tidak infak hari ini. Doa malaikat setiap hari. Monggo. Di sini Allah buka kesempatan ya, yang paling mudah bagi kita untuk meraih ridhanya, meraih ampunannya. Nabi bersabda dalam hadis muttafaq alaih, ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Takutlah kalian dari api neraka, jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma atau separuh dari butir kurma. Ini menunjukkan apa? Allah beri banyak kemudahan. Tidak harus ya, bersedekah yang besar. Ya, ada orang kadang, lo mas kok nggak sedekah sih? Aku sih nabung lah, wakai baru tak sedekah. Heman-heman itu uang di rekening itu ngendap ya, tidak segera diputar. Ya. Putar aja itu supaya nanti semakin berkembang kan begitu. Nanti kalau dibiarkan di rekening habis kemakan zakat nanti harta Anda. Diputar ya buat bisnis atau untuk amal-amal soleh. Kalau Anda meninggal sewaktu-waktu itu otomatis menjadi milik ahli waris. Anda meninggal hari ini langsung itu nanti selesai pemakaman, prosesi Anda, sudah anak-anak berkumpul, iki rekening bapak, iki rekening ibu, kumpul kabeh, iki sertifikate sedum dewi-dewi kan. Anak piro, ya, bapak ibu seurip apa enggak, mbah seurip apa enggak, sedum kabeh. Kemudian persiapan yang keempat, memperbanyak amal-amal sholih, sholat sunnah rawatib, rutinkan. Qobliyah ba'diyahnya, duhanya, ya, tahajudnya, kemudian berbakti kepada orang tuanya, itu rutinkan. Dan tidak mesti bermaaf-maafan ya. Itu enggak ada hadisnya. Ulama telah mencari sejak bermunculan bertebaran di dunia media sosial menjelang Ramadan itu kan muncul di medsos itu saling bermaaf-maafan. Dengan membawakan hadis ketika Nabi naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang, lalu Nabi amin 3 kali. Ternyata di situ Jibril mengatakan ya Muhammad, ya di WA tersebut ya, di WA tersebut yang tersebar di masyarakat itu, kata Jibril ya Muhammad, ya
Ya Allah, kata Jibril, abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut. 1. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. 2. Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. 3. Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Ini sudah diteliti, dicari di semua kitab-kitab hadis, nggak ada yang lafadznya seperti ini, nggak ketemu. Yang ketemu di hadis Huzaimah, Nabi naik ke atas mimbar mengucapkan amin 3 kali, lalu setelah sholat sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda tadi kok tiba-tiba amin 3 kali? Dalam hadis Huzaimah dan Ahmad. Huzaimah jilid 3 halaman 192, Ahmad jilid 2 halaman 246. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi Jibril datang dan berdoa, ya. Celaka seorang hamba, raghima anfu 'abdin, mendapati bulan Ramadan lalu Ramadan pergi meninggalkannya tapi dia belum diampuni dosa-dosanya. Lantas Nabi mengatakan amin. Yang kedua, celaka seorang hamba mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup namun dia tidak masuk surga. Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, celaka seorang hamba mendapati, ya, atau mendengarkan atau disebut namaku di sisinya namun dia tidak bersolawat untukku. Nabi mengatakan amin. Hanya ini yang ada sumbernya. Yang lainnya seperti yang kita sebutkan tadi, bermaaf-maafan sebelum itu nggak ada sama sekali, nggak ketemu itu. Ya, maka kaum muslimin jangan latah, jangan ikut-ikutan. Kalau memang jenengan punya salah, segera minta maaf. Nggak usah nunda nunggu Ramadan atau nunggu Syawal. Ya, Masya Allah. Kita khawatir ketika kita masih punya tanggungan kezaliman kepada saudara kita, entah itu pernah menggibahnya, ngerasani, atau mungkin ada hak harta yang kita zalimi. Ramadan tiba, dia masih belum memaafkan. Kita khawatir nanti kita, ya, malas mengerjakan ketaatan di bulan Ramadan. Maka segera minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, maka kaum muslimin, itu persiapan yang keberapa tadi? Yang kelima atau keempat? Membiasakan diri memperbanyak amal soleh. Saya ulangi, yang pertama taubat kepada Allah atas semua dosa. Yang kedua sibuk dengan Al-Quran. Yang ketiga perbanyak sedekah. Yang keempat memperbanyak amal-amal solih. Ya. Yang kelima, gunakan waktu sebaik-baiknya, tentunya untuk beribadah kepada Allah. Hasan al-Basri mengatakan adraktu kauman, ya, aku mendapati satu kaum, yakni para sahabat maksudnya, kanu ala awqatihim asyadda minhum, ya, hirson min darahimikum wa dananirikum. Aku mendapati satu kaum, yakni para sahabat, mereka itu lebih antusias, lebih semangat, lebih, ya, menghargai waktu-waktu mereka daripada, ya, menghargai dirham dan dinar kalian. Artinya sahabat itu memperlakukan waktu, mengalahkan perlakuan mereka terhadap harta, sehingga mereka betul-betul memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan, tidak membuang sia-sia waktu tersebut, betul-betul dimanfaatkan, seperti memperlakukan barang yang berharga sekali. Nah, itulah para sahabat, Masya Allah. Ya. Dan kita sudah sampaikan dulu bagaimana dua orang dari suku Bali sama-sama masuk Islam. Yang satu lebih semangat dalam berjihad dan mati syahid, yang satu hidup 1 tahun berikutnya. Lantas Abu Talha bin Ubaidillah bermimpi seakan-akan ada di depan pintu surga. Di antara kedua laki-laki tersebut ternyata malaikat mengizinkan laki-laki yang mati belakangan masuk surga lebih dulu, yang mati syahid menyusul berikutnya. Lalu diceritakan mimpinya, heranlah manusia sampai kepada Nabi, apa yang menjadikan kalian heran? Ini Rasul, yang satu ini loh semangat jihad daripada yang satunya, dan dia mati syahid kok masuk surganya belakangan.
Kemudian kata Rasul, bukankah orang yang mati belakangan ini hidup setelah temannya 1 tahun? Betul ya Rasulullah. Bala. Bukankah dia mendapati bulan Ramadan, berpuasa padanya, mengerjakan sholat ini dan itu, sujud kepada Allah sekian? Betul ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardi. Maka tidaklah jarak antara keduanya melainkan seperti langit dan bumi. Masya Allah. Sama-sama diberi usia, belum tentu kedudukan kita sama di akhirat. Tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat kesempatan umur tersebut. Lihat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Beliau itu mendapati Islam cuma 7 tahun. 7 tahun beliau. Tapi ketika beliau wafat, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah bergonjang, bergetar disebabkan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. 7 tahun mendapati Islam, namun beliau kematiannya menjadikan penduduk langit bersedih. Maka kaum muslimin, belum ada kata terlambat. Monggo, sisa umur yang Allah berikan manfaatkan sebaik-baiknya. Bisa jadi umur yang Anda optimalkan itu lebih baik daripada waktu-waktu Anda sebelumnya. Walaupun itu 40 tahun, 50 tahun, tapi dihabiskan untuk yang sia-sia. Ya, sama-sama mendapat tambahan 1 tahun, yang satu sibukkan dengan amal kebaikan, amal soleh, yang satu sibukkan dengan nonton drama, sibukkan dengan mendengarkan yang diharamkan dan sebagainya. Ini beda sudah nanti. Nah, kemudian persiapan berikutnya kaum muslimin. Oh ya, tadi yang ke berapa tadi lupa lagi saya, 6 atau 5 itu. Menggunakan waktu sebaik-baiknya, ya, menggunakan waktu sebaik-baiknya, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Sebab Nabi membuat kaidah dalam hadis At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebagusan Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Coba Anda hitung itu berapa menit menghabiskan main game. Bukan menit lagi, berapa jam menghabiskan main game. Berapa jam Anda menghabiskan waktu di depan sinetron misalnya. Sinetron minimal ya 1 jam, 1 jam setengah. Berapa waktu sudah Anda buang itu? Itu kalau 1 jam itu buat baca Quran selesai 1 juz itu. Bagi yang jarang baca. Tapi kalau yang rutin baca bisa sampai 2 juz itu 1 jam. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, coba kita renungkan kembali. Kemudian belum lagi untuk yang lainnya. Banyak saya saksikan orang-orang yang habis makan itu, mohon maaf ya, habis makan itu ngeces ya. Itu berapa menit itu? 15, kadang setengah jam. Ya, sambil ngobrol sana sini, ya Masya Allah. Ya. Apa enggak eman-eman waktu dihabiskan untuk ya sedot keluarkan, sedot keluarkan. Sudah uangnya dibakar ya, mubazir ya. Itu kalau dikumpulkan 1 bulan 1 pak itu berapa itu kan ya. Anggaplah yang paling murah 1 pak 20.000 kali 1 bulan berapa sudah itu kan. Masya Allah ya. Padahal Anda sedekah di masjid 20.000 tiap hari jarang ya. Itu pun cuma sekali 2.000, 5.000. Ini tiap hari dibakar 20.000, 20.000, 30.000. Masya Allah ya. Cobalah itu dipikirkan kembali. Belum lagi waktu yang dihabiskan untuk menghisap itu, Masya Allah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ingat tujuan kita berpuasa. Apa sih tujuan kita berpuasa nanti? Ya, itu diingat-ingat ya. Tentunya ya untuk menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini kewajiban, dan juga untuk mendapatkan takwa. Maka ya percuma Anda puasa 1 bulan, ternyata lepas Ramadan Anda juga lepas takwanya kan begitu. Makanya ulama itu berpesan ya, jangan menjadi hamba Ramadan, kun robbaniyan. Jadilah hamba Allah yang sejati, wala takun ramadhaniyan. Jangan menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan.
Sholat jamaah cuma Ramadan ya. Maca Quran cuma Ramadan, Masya Allah. Sedekah cuma Ramadan ya. Nang wong tuwek ya ngabekti cuma Ramadan. Nauzubillah. Yang terakhir ya, anggaplah yang terakhir ya. Sebenarnya masih banyak. Berdoa ini penting. Yang pertama berdoa sebelum Ramadan supaya diampuni dosanya, dipermudah menjalankan ketaatan nanti di bulan Ramadan. Lalu berdoa supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa di tengah-tengah ayat perintah puasa itu disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Disebutkan ayat tentang doa. Ini isyarat agar selama di bulan Ramadan kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makatan ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai motivasi untuk menyambut ya datangnya bulan Ramadan. Naam. Kita lanjutkan ya, pada pertemuan yang lalu tafsir surah Al-Ahzab masih tentang keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya orang-orang Syiah laknatullah, orang-orang Syiah ya, semoga Allah ya memberikan hidayah kepada mereka yang masih lurus. Karena Syiah kan ada Syiah yang ekstrim, ada Syiah yang tidak ekstrim. Ya, Syiah yang ekstrim itu yang mengkafirkan seluruh ahlul bait kecuali keluarga Fatimah. Adapun yang tidak ekstrim itu ya tidak mengkafirkan sahabat, cuma ya kecewa dengan keputusan yang terjadi di masa itu. Tapi tidak sampai mengkafirkan sahabat. Itu Syiah yang masih mendekati kepada Ahlussunnah. Nah, ini ada. Nah, kita doakan ya, mereka itu dapat hidayah. Ya. Nah, jadi mereka itu menafsiri ayat tentang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan tafsiran yang menyimpang berdasarkan syahwat mereka. Jadi mereka mengatakan ayat yang ke 28 sebelumnya tentang ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jadi kata orang-orang Syiah itu ayat ini khusus mencela istri-istri Nabi. Makanya mereka berani mencela istri Nabi. Mereka mencela Aisyah, mencela ya semua istri Nabi. Ya, semua dicela. Ada Zainab juga dicela. Misalnya tentang ayat ini. Kata mereka ini yang memprovokasi pertama istri-istri Nabi minta tambahan uang belanja ini adalah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Nah, ini kata mereka. Ya. Padahal tidak demikian. Bahkan Nabi itu, Masya Allah, Nabi itu sangat mencintai dan memuji Zainab. Ya, terbukti ketika hadisul ifki, ketika peristiwa fitnah yang keji menimpa Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina itu, Nabi langsung tanya kepada Zainab, ya Zainab, dalam hadis Muslim ya nomor 2442. Ya Zainab, ma'alimti ma ra'aiti. Zainab, apa yang kamu tahu tentang apa yang kamu lihat? Maksudnya apa pendapatmu tentang fitnah ini yang menimpa istriku itu, Aisyah? Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahmi samai wa basari. Masya Allah, aku menjaga pendengaran dan pandanganku. Wallahi ma'alimtu 'alaiha illa khairan. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali kebaikan-kebaikan. Padahal ya cara orang normal ya, istri pertama atau istri muda misalnya kena fitnah, lalu tanya sama istri yang tertua, kira-kira gimana jawabannya? Oh, pancen ngono bojo mbok nom begitu. Tapi ya, mereka fair. Zainab ditanya itu fair.
Dia mengatakan Aisyah tuh baik, gak pernah saya lihat ada kekurangan padanya. Masya Allah ya. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi percaya sama Zainab. Kemudian dalam hadis yang lain, wahyallati kanat tusamini minhunna fil manzilati inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Aisyah. Aisyah memuji Zainab. Kata Aisyah, wahia dialah Zainab allati kanat tusamini, di antara istri-istri Nabi yang menyaingi aku dari sisi kedudukan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di antara istri Nabi bersaing, Pak. Bersaing, ya maklumlah juga manusia normal kan, enggak maksum. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar. Makanya disebutkan dalam hadis Bukhari, ya, istri Nabi ada 2 geng kan? Gengnya Hafsah, gengnya Aisyah. Ya, ini sama-sama geng-gengan di sana. Ya, jadi wajar lah seperti itu. Jadi kalau Anda baca keluarga Nabi itu kadang ketawa gitu kan. Ya, senyum ya, karena lucu juga gitu kan. Ya, jadi wajar seperti itu. Masya Allah ya. Nah, inilah persaingan di antara istri-istri Nabi. Dan Nabi mengakui itu. Ya. Bahkan ketika menafsiri surah At-Tahrim ayat 10 tentang daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah telah membuat istri Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Fakhanatahuma, lalu kedua istri itu berkhianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ya. Maka suaminya itu tidak akan dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Apa kata orang Syiah? Ya, mereka mengatakan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini cuma permisalan. Karena menurut mereka yang dimaksud dengan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu adalah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Kata mereka orang Syiah. Ayat ini ditafsirkan dengan Aisyah dan Hafsah. Ya. Makanya naudzubillah summa naudzubillah. Orang Syiah mengatakan Aisyah itu anjingnya neraka. Naudzubillah. Itu Syiah, Pak. Syiah, ngeri sekali Syiah itu. Nah, Hafsah itu putri Umar bin Khattab, Aisyah putri Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Nah, itulah orang Syiah. Mereka mengatakan Aisyah kafir, Hafsah kafir. Nah, padahal kedua istri Nabi itu keluarga Nabi, ahlul bait. Ahlul bait, ya. Naudzubillah. Ngeri sekali orang Syiah itu. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu tegas masalah Syiah. Tegas beliau itu. Cuma sayang, ini pengikutnya kok malah lunak sama Syiah ini, gimana ini? Ini ironis sekali. Syiah pengajian gak dibubarkan. Ini kan kebalik kan gitu kan. Masya Allah ini. Kok dibiarkan saja Syiah melakukan acara-acara suruhan dan sebagainya itu kan. Syiah, ya, naudzubillah, ini ngeri sekali. Ya, Ijabi kalau di Indonesia nama organisasinya. Ijabi Ikatan Jamaahul Bait kan gitu. Nah, jadi semua itu diarahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tuh melampaui batas dalam mencela mereka. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan tentang Zainab itu, dia itu kan Nabi pernah mengatakan ya, nanti yang paling tinggi surganya itu yang paling panjang tangannya kan gitu kan ya. Akhirnya Sri Nabi kumpul itu sambil julukan tangannya. Ternyata yang paling panjang tangannya Zainab. Maksudnya apa kata ulama? Maksudnya apa? Yang paling banyak sedekah maksudnya. Nah ternyata Zainab itu di antara Sri Nabi yang paling banyak sedekah. Ngono kok dikatakan ahli nar ku piye wong Syiah ini kan ya. Jadi kaum muslimin dan muslimah, kita sampaikan ini supaya kita ngerti sedikit ya tentang kesesatan Syiah. Nah, jadi sekali lagi ya, orang-orang Syiah itu
luar biasa permusuhannya kepada Ahlus Sunnah. Nah, kita lanjutkan kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian orang Syiah itu juga mengatakan liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Kata mereka, Ahlul Bait maksum, maksudnya apa? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, kata mereka. Dan mereka meyakini nanti di akhir zaman imam kami akan bangkit dari kubur, kata mereka. Dan mereka akan menyiksa Aisyah, menyiksa Hafsah. Ya, itu kata mereka di kitab mereka. Mereka punya kitab saingan dari Sahih Bukhari. Nah, itu orang-orang Syiah. Nah, kemudian kita lanjutkan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Wadhkurna, dan ingatlah, ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di rumah kalian, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah maksudnya apa? Sunnah Nabi SAW. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Masya Allah. Wadhkur, ada yang mengatakan ingatlah, ada yang mengatakan bacalah, ada yang mengatakan sampaikanlah. Jadi mereka diperintahkan untuk mengingat, membaca atau menyampaikan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, terutama para bapak sebagai pemimpin di rumah tangga. Maka kondisikan bagaimana di rumah tangga itu, keluarga itu ada waktu kumpul sejenak untuk mendengarkan dibacakan ayat, dibacakan hadis, ya. Walaupun satu ayat dengan terjemahannya nggak apa-apa. Kumpulkan itu, adakan waktu seperti itu. Nah, kemudian ayatillah jelas Al-Quran maksudnya. Wal hikmah yaitu sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang paling bijak setelah Quran kecuali sunnah. Nabi yang mengatakan, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada kalimat latif, lembut. Artinya apa? Latif itu artinya Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan kepada seorang hamba dan menghindarinya dari keburukan tanpa dia sadari. Masya Allah, banyak Allah telah memberikan ya pertolongan dan penjagaan kepada kita. Lihatlah kaum muslimin betapa latifnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuma kita kurang merasakan itu. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika ya berhasil selamat dari godaan ya perzinahan, ya, dari penjara dan sebagainya, dari fitnah dan sebagainya. Di ayat yang ke-100 Allah berfirman, inna rabbi latiful lima yasha, kata Nabi Yusuf. Beliau mendapat hikmah dari peristiwa yang beliau alami, proses mulai dari dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, ya, kemudian diambil oleh pedagang, diperjualbelikan sampai menjadi ya yang dibeli oleh keluarga Al-Aziz waktu itu, penguasa di Mesir waktu itu, sampai masuk penjara, sampai keluar, sampai akhirnya menjadi penguasa. Dan terbukti mimpi-mimpinya, saudara yang sujud kepada beliau, beliau mengatakan inna rabbil latiful lima yasha. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Masya Allah. Kenapa? Karena Nabi Yusuf secara nggak sadar dari peristiwa itu mendapat nikmat. Ya. Coba kalau kita lihat bagaimana prosesnya Nabi Yusuf itu sampai menjadi seorang penguasa. Diawali dengan apa? Dibuang oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak, diperjualbelikan, sampai akhirnya dipenjara, sampai akhirnya menjadi penguasa. Masya Allah, latif, nggak terasa. Jadi terkadang kita itu, ya, kadang kita itu apa ya? Mikirnya itu kadang kabotan. Ya, kadang kita mikirnya kabotan. Seakan-akan kita itu tahu takdir, seperti itu. Padahal seandainya Anda tahu takdir, apakah Anda mampu mengubah takdir, kan begitu kan? Seandainya kan begitu.
Makanya Imam Syafi'i itu punya pesan yang indah dalam diwannya, dalam syairnya. Seperti ini bunyinya. Ya. Judul syairnya apa? Amri lillah. Urusanku aku serahkan kepada Allah. Kata Imam Syafi'i. Idza asbahtu indi qutu yaumi, jika di pagi hari aku telah memiliki makanan untuk hari ini, fa khalla alham anni ya sa'id, hilanglah kegelisahan dariku wahai orang yang berbahagia. Kata beliau, Sa'id, orang yang sudah punya makan hari ini, Sa'id wis paling bahagia sudah wis. Kemudian kata Imam, wala tukhtir humum ya ghad yubali, dan tidaklah keresahan besok ya terbetik dalam pandang. Artinya untuk urusan besok nggak pernah dipikir kalau Imam Syafi'i. Besok urusan besok wes ya. Yang penting sekarang fokus sekarang. Itu kata Imam Syafi'i. Besok aku nggak peduli. Kenapa? Fa inna ghadan lahu rizqun jadid. Sebab besok aku akan dapat rezeki yang baru, kata Imam Syafi'i. Besok dapat rezeki yang lain, kata Imam Syafi'i kan. Kemudian kata beliau, ini yang kita maksud. Usallim in aradallah amran. Aku pasrah jika Allah menghendaki suatu perkara. Fatruk ma urid lima yurid. Aku biarkan kehendakku menuju kehendaknya Allah. Bisa aku manut marang takdiri Gusti Allah. Itu kata Imam Syafi'i. Masya Allah, indah sekali kaum muslimin. Maka ingat nama Allah Latif. Allah itu secara ya tidak kita rasakan, selama ini Allah membimbing kita kepada yang terbaik. Alhamdulillah. Nah, terbukti di sisa-sisa usia Anda, apalagi yang sudah sepuh ya. Seperti yang paling sepuh di sini ya Mbah Fata ya, 80 tahunan kalau nggak salah ini ya. Kalau pinten? Masya Allah 84. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ini masih diberi semangat untuk hadir di majelis ilmu, dan rumahnya paling jauh ya. Masya Allah ya. Nah, maka ingat Latif, bersabarlah kaum muslimin. Apapun yang akan menimpa kita, ingat terus seperti kisah Nabi Yusuf, sabar. Insya Allah berujung manis ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, dan sekali lagi Allah berkahi usia kita untuk dimudahkan beramal solih, dan semoga semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khitam. Naam. Cekap nggih. Oh, nggih. Orang Syiah itu selalu meninggikan ahli. Orang Syiah sebetulnya yang meninggikan sampai meninggikan Nabi Muhammad. Orang Syiah juga sholat. Iya. Terus syahadatnya bagaimana? Syahadatnya orang Syiah. Nah. Syahadatnya Allah, syahadatnya ahli Rasulullah, begitu. Nggih. Kaum muslimin yang berbahagia ya. Orang Syiah itu ya, sekali lagi kronologis awalnya Syiah itu kan kelompok atau golongan ya. Ada dua kelompok dulu, ada yang mendukung, ada yang menolak keputusan ketika Ali bin Abi Thalib perang dengan Muawiyah. Yang mendukung namanya Syiah ya, sehingga mereka hulu kepada Ali. Yang menolak Khawarij. Khawarij mengkafirkan dua-duanya. Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, sehingga memberontak mereka. Adapun Syiah itu berlebihan kepada Ali sampai pada derajat menuhankan. Ya, kalau syahadat yang diajarkan kepada kita ya sebagaimana Ahlus Sunnah pahami, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kan begitu. Kalau syahadat Syiah enggak. Beda sekali. Syahadat Syiah mereka menambahkan lafal syahadat yang tidak dikenal dalam ajaran Islam. Ada dua tambahan dalam syahadat Syiah. Dan ini menggambarkan akidah mereka. Pertama, tambahannya melaknat Abu Bakar dan Umar. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahannya perwalian atau wilayah, keimaman. Itu tambahannya ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab mereka. Jadi mereka punya kitab Sahih Bukhari, tapi bukan Sahih Bukhari yang kita pakai, tapi namanya Usulul Kafi kitabnya. Usulul Kafi ini Sahih Bukhari-nya orang Syiah. Nah, dan Qur'annya enggak sama dengan kita. Kata mereka Quran dipakai oleh kita itu orang Sunni itu hilang 2/3. Jadi kitab mereka itu lebih tebal dari kitab kita, Qur'annya.
Nah, kata mereka, karena kata mereka Utsman itu radhiyallahu an banyak membuang ayat-ayat Quran. Nah, makanya setelah dia membukukan yang lain dibakar, kan begitu alasan mereka. Padahal nggak demikian tujuan Utsman membakar itu, supaya seragam bacaan Quran dan sebagainya. Nah, jadi itu syahadatnya. Ya, mereka mengatakan dalam kitab Usulul Kafi, Sahih Bukhari orang Syiah, rujukan orang Syiah, an Abi Ja'far, ya, pasti rata-rata Ja'far kan gitu kan ya, imam mereka. An Abi Ja'far alaihissalam kata mereka, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5, ala sholah, waz zakah, wa shaum wal hajj wal wilayah. Itu dia. Yaitu ada sholat, zakat, puasa, haji dan wilayah. Keimaman. Ya. Walam yunadi bisya'in kama nudiya bil wilayah fa akhadhan nas bi arba wa taraku hadhi. Mereka mengatakan namun manusia hanya mengambil 4 rukun. Yang pertama yaitu sholat, zakat, puasa, haji dan meninggalkan wilayah, rukun wilayah. Nah begitu. Jadi dalam syahadat mereka ada penyebutan ya Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Itu dalam syahadat mereka, terus ditambah dengan syahadat wilayah. Jadi ada beda, jelas beda. Ada 2 tambahan lah dalam syahadat mereka. Dan mereka juga sholat, tapi sholat mereka beda dengan sholat ahlus sunnah. Coba lihat di YouTube, ada di YouTube sholat orang Syiah. Dan mereka sujud di sini nggak sah. Mereka rata-rata bahwa kayak bulat itu adalah tanah dari Karbala kata mereka, tempat dibantainya cucu Nabi SAW. Ya, jadi mereka kalau sholat itu ada kayak ya, lingkaran itu taruh depan, itu tanah dari Karbala itu untuk tempat sujud mereka. Nah, itu kata mereka. Nah, makatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lak winane sing lancar ngene.